Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021, kita akan membahas mata yang baik yang akan saya ambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, mata adalah pelita tubuh? Maksudnya apa sih? Mata adalah pelita tubuh. Maksudnya apa? Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di dalam ayat 22 dari Matius 6 tadi. Di sini, Tuhan Yesus menggambarkan mata sebagai pelita yang menerangi seluruh tubuh. Terlihat semuanya. Pelita yang dipakai zaman Tuhan Yesus adalah lampu dengan bahan bakar minyak. Ya, sebagian daripada kita mengalami itu. Saya, Celina mengalami itu. Ada kayak botol dia ya, ada sumbuknya, kasihkan minyak bakar di sana. Nah, jika sumbu pelita baik dan pelita memiliki bahan bakar minyak yang cukup, maka pelita akan dapat menerangi ruangan yang gelap dengan baik sehingga segala sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan tersebut dapat terlihat dengan baik karena ada cahaya yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Nah, apakah mata kita dalam arti mata hati kita ini baik? Sehingga mata kita yang merupakan pelita dapat menerangi seluruh tubuh kita. Jika mata kita dapat menerangi seluruh tubuh kita, maka penampilan kita dalam kehidupan sehari-hari dapat dengan mudah terlihat dan dilihat oleh setiap orang yang berada di sekitar kita. Perilaku dan karakter kita akan menjadi sorotan khalayak ramai di dalam hal ini. Amsal 20 ayat yang ke-7 mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Dengan demikian, roh kita menerangi lubuk hati kita sehingga apa yang terdapat di dalam lubuk hati kita ini terlihat jelas. Keluar dalam bentuk perilaku kita. Nah, apa yang terdapat dalam hati kita? Kejahatankah? Percabulankah? Tipu muslihatkah? Pembunuhankah? Keserakahankah? Iri hatikah, hujat, kesombongan, atau kebebalan. Semuanya ini akan terlihat dan muncul dalam karakter kita sehari-hari. Mata kita adalah pintu gerbang, artinya pintu masuk ke hati dan pikiran kita. Dan dengan demikian, mata merupakan pintu gerbang masuknya segala sesuatu yang kita lihat, yang kita baca, masuk ke dalam jiwa kita. Karena itu kita harus berhati-hati di dalam memilih apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Ketika Tuhan mengacu pada mata yang baik, yang dia maksudkan adalah mata yang tidak hanya melihat dengan baik, tetapi juga melihat apa yang seharusnya dilihat. Artinya, penekanannya adalah pada cara melihat dan melihatnya dengan baik dalam arti dengan seksama, dengan penuh perhatian, dan kita harus mengetahui apakah yang kita lihat tersebut telah sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi bagaimana cara kita melihat dan memahami apa yang kita lihat yang membuat perbedaan nantinya antara kesalehan dan kefasikan, antara terang dan gelap di dalam hal ini. Mata yang buruk mengarah pada persepsi
yang buruk. Tetapi jika mata kita baik, seluruh pribadi kita akan diterangi. Jika kita berada di ruangan yang terang, kita melihat semuanya dengan jelas. Kita dapat bergerak di sekitar kita dapat bergerak di sekitar rintangan dan menemukan apapun yang kita cari, sehingga kita pun sekalipun ada rintangan tapi kita dapat melihat, kita tidak akan tersandung atau terbentur. Tetapi berjalan dalam kegelapan akan mengakibatkan kita tersandung, dengan kemungkinan jatuh. Kita akan membentur sesuatu yang berada di depan kita karena kita tidak dapat melihat. Dan dalam keadaan gelap, kita akan meraba-raba sesuatu yang aman agar kita dapat berpegang dan agar kita tidak terjatuh di dalam hal ini. Mata kita dapat digunakan untuk melihat apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang bermanfaat atau berbahaya, dan hal-hal yang kita lihat akan berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan akan mempengaruhi segala keberadaan kita. Jika kita merasakan kebaikan, itu akan terpancar keluar dari dalam hati dan pikiran kita. Tetapi jika kita membiarkan mata kita terpaku pada kejahatan, kita sangat terpengaruh oleh apa yang kita lihat, sehingga kegelapan sebenarnya mulai memancar dari dalam dan dapat merusak kita dan orang-orang di sekitar kita. Misalnya serial killer, dalam interview, orang menemukan bahwa yang ada di dalam pikirannya hanya kejahatan. Dia melihat segala sesuatu dalam bentuk kejahatan. Dia mencari sebuah opportunity untuk melakukan kejahatan. Yang ada semata-mata kejahatan di dalam pikirannya. Dan itu terpancar dari perilakunya kesehari-hariannya. Namun jika kita melihat sesuatu yang baik, dengan cara yang baik, dengan sesama, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang baik, maka itu pun akan terpancar dari perilaku kita keseharian. Visi dan misi kita akan terarah sesuai dengan siapa kita bergaul, dan cara kita bergaul, dan sudut pandang kita. Jika kita melihat ketidakadilan, misalnya di lingkungan di mana kita berada, atau ketidakadilan terjadi di tempat yang seharusnya menjamin terjadinya keadilan, yaitu di ruang pengadilan, misalnya, tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-16, maka jiwa kita pun akan tersiksa dan merana terhadap ketidakadilan yang kita saksikan dengan mata kita sendiri. Alkitab mengatakan bahwa setan menyamar sebagai malaikat terang. Itu adalah tipuan besar daripada iblis untuk membuat orang berpikir bahwa mereka telah menemukan terang. Padahal sebenarnya itu adalah kegelapan dari terang yang palsu. Karena itu dikatakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Itu berasal daripada kebenaran yang palsu, terang yang palsu. Tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Niatnya adalah untuk membutakan kita terhadap kebenaran dan merusak pikiran kita. Dan dia mempergunakan mata kita untuk masuk ke hati kita. Dia memamerkan di hadapan kita segala macam kejahatan, dari banjir pornografi di internet hingga rentetan barang-barang dunia yang tak berujung yang menarik dorongan materialistis kita. Yesus pun dalam hal ini digoda oleh setan pada waktu setan menampakkan dunia, mengarahkan pandangan Yesus kepada dunia dengan mengatakan segala sesuatu ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Berapa detik aja Yesus menolak itu di dalam hal ini. Hanya kepada Tuhan Allah saja engkau harus sujud menyembah. Nah, kita harus mata kita terfokus pada sesuatu yang ilahi, kepada Tuhan itu sendiri. Iblis menipu kita untuk percaya bahwa hal-hal yang bersifat duniawi ini akan membuat kita bahagia, persis sama seperti dia menawarkan ini kepada Yesus. Keinginan kita akan terpenuhi secara materialistis, padahal semua itu merampas kebahagiaan yang sesungguhnya kita dambakan. Kebahagiaan itu kan hilang, karena keinginan itu akan bertambah, rasa iri hati bertambah,
keinginan bersaing dengan orang yang memiliki lebih daripada kita merusak kejiwaan itu sendiri. Iblis ingin agar kita membiarkan semakin banyak kegelapan masuk ke dalam pikiran kita melalui buku-buku yang kita baca, melalui film-film yang kita tonton, dan gambaran-gambaran yang kita biarkan tetap ada di depan mata kita. Dengan cara itu, cahaya kemuliaan Allah yang bersinar di wajah Yesus Kristus menjadi kabur bagi kita. Kita tidak lagi melihat cahaya Kristus yang adalah Injil Allah ini sesungguhnya. Cahaya kemuliaan itu yang terdapat dalam Injil Allah mulai mengabur di dalam kehidupan kita itu sendiri. Meskipun terang ada di mana-mana, seperti matahari di siang hari, cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan, jika mata kita terus-menerus berfokus pada dosa, cahaya yang kita lihat bukanlah cahaya sama sekali. Jika kita ingin dipenuhi dengan terang sejati, kita harus berbalik dari dosa, bertobat, dan meminta Tuhan untuk mengampuni kita, membersihkan kita, dan membukakan mata rohani kita. Kemudian kita harus melakukan berkomitmen untuk berhati-hati di mana kita akan menempatkan mata kita. Dan kita harus fokus kepada segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lihat. Kita harus menjaga hati dan jiwa kita dengan menjaga mata kita yang merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam pikiran dan jiwa kita. Tadi kita membaca dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 pada awal pembahasan firman ini. Dua ayat sebelum Matius 6 ayat 22 dan 23 ini, yaitu dalam Matius 6 ayat 19 dan 21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencuri. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, satu ayat setelah itu, dalam ayat 24 dari Matius 6 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya pada waktu yang sama. Oleh karena itu, ayat sebelum dan sesudah Matius 6, 22 dan 23 yang kita baca tadi, jika kita hubungkan langsung dari ayat 19-21 langsung ke ayat 24, kita akan menemukan adanya kaitan yang tidak terpisahkan dalam pengertiannya. Sedangkan hadirnya ayat 22 dan 23 adalah sebagai intervensi yang mengarahkan hati manusia untuk lebih terfokus pada harta surgawi di dalam hal ini. Jadi, kalau kita melihat akan hal itu 19 sampai 21 dan 24, kita melihat mata manusia tertuju kepada materialis, kepada hal-hal yang bersifat materialistis, kepada hal yang bersikap duniawi. Nah, karena itu diintervensi oleh Yesus dalam ayat 22 dan 23. Ayat ini dimasukkan sebagai intervensi untuk memecahkan perhatian manusia agar tidak semata-mata tertuju kepada hal-hal duniawi di dalam hal ini. Intinya adalah hargai Allah di surga yang tak ternilai, yang memberikan kehidupan kepada kita dan mencukupi seluruh kebutuhan kita, dan bukan uang di bumi. Karena sesungguhnya kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Tuhan dan uang. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua-duanya pada waktu yang sama. Jadi mengapa Yesus menghubungkan dua perkataan tentang uang dan Tuhan ini dengan perkataan tentang mata yang baik dan mata yang jahat? Artinya kemana mata kita itu akan kita fokuskan sesungguhnya di dalam hal ini. Saya sering melihat di rumah sakit orang yang mau meninggal, itu mereka nggak mikirkan lagi tentang uang mereka. Mereka nggak mikirkan lagi rumah mereka. Mereka memikirkan tentang segala sesuatu, tentang kehidupan mereka. Kapan nafas mereka berhenti di dalam hal ini? Bukankah terlambat kalau pada detik-detik itu kita kalau terpikir untuk mulai memikirkan tentang surga dan neraka tersebut?
Kalau itu yang menjadi pola pemikiran kita, mulai dari hari ini kita harus memikirkan tentang sesuatu kehidupan yang ada di balik lubang kubur itu sendiri. Kuncinya ditemukan dalam Matius 20 ayat 15. Yesus baru saja menceritakan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Dalam Matius 20 ayat 15. Beberapa dari mereka telah setuju untuk bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ini perjanjian nih, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kerja untuk upah sebanyak 1 dinar. Beberapa pekerja mulai bekerja dari jam 9 pagi, jadi 3 jam lebih terlambat. Lainnya pada siang hari, pada jam 12 siang, lebih terlambat lagi, jadi cuma kerja 6 jam. Akhirnya beberapa pekerja mulai bekerja pada jam 5 sore, artinya hanya 1 jam bekerja. Pada pukul 6 sore, sang majikan memanggil mandornya untuk membayarkan upah para pekerja yang telah disepakati 1 dinar sehari. Dia membayar semua pekerja sama rata dengan nilai 1 dinar untuk setiap pekerja. Dengan kata lain, dia sangat murah hati kepada mereka yang bekerja hanya 1 jam. Karena dia juga membayarkan 1 dinar. Dan dia membayarkan jumlah yang disepakati kepada mereka yang bekerja 12 jam. Karena itu perjanjiannya, dia tidak melanggar perjanjiannya. Mereka yang bekerja sepanjang hari mengeluh kepada tuan rumah dalam Matius 20 ayat 11. Mereka marah karena mereka yang bekerja sangat sedikit dibayar begitu banyak. Kemudian sang guru menggunakan ungkapan tentang mata jahat. Dalam bahasa Inggrisnya New King James Version, dia menggunakan evil eye. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai iri hati. Ya. Jadi kemudian sang guru menggunakan ungkapan tentang mata jahat yang sama seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 23. Dia berkata, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Aku bebas dong mempergunakan hartaku sesuai dengan keinginanku. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ini disebutkan iri hati dalam bahasa Indonesia. Padahal dalam bahasa Yunani dan dalam New King James Version dia bertanya, "Do you have evil eye?" Dia tanyakan demikian, "Karena aku baik." Di dalam hal ini, iri hati di sini muncul karena mereka memiliki mata yang jahat pada saat mereka melihat kemurahan sang majikan di dalam hal ini. Sama seperti kalau orang hari terakhir menerima kebenaran, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hanya 5 menit sebelum meninggal, dia tetap masuk surga. Haruskah kita iri hati kepada orang tersebut? Itu dia beruntung aja. Bagaimana kalau dia tidak sempat mengatakan langsung mati, dalam kecelakaan misalnya, koma dan langsung mati, bagaimana? Tidak ada kesempatan itu. Sayangnya, klausa terakhir adalah parafrase total, bukan terjemahan. Paraphrase, bukan terjemahan. Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati. Itu parafrasenya, paraphrase-nya. Itu adalah parafrase atau paraphrase, atau apakah matamu jahat karena aku baik? Kamu iri hati ya karena aku baik. Bahasa aslinya, apakah matamu jahat karena aku baik? Terjemahan dari bahasa Yunani persis sama. Apakah matamu jahat karena aku baik? Mata jahat di sini sejajar dengan mata jahat yang terdapat dalam Matius 6 ayat 23. Apa yang dimaksud dengan mata jahat yang melahirkan iri hati dalam Matius 20 ayat 15 ini? Perkataan mata jahat dalam hal ini mengacu pada mata yang tidak dapat melihat keindahan kasih karunia yang menimbulkan iri hati. Ia tidak dapat melihat terangnya kedermawanan. Mata yang jahat tidak dapat melihat berkat yang tak terduga yang diberikan kepada orang lain sebagai harta yang berharga. Kenapa harus iri? Kenapa memiliki mata yang jahat? Karena orang lain diberkati. Kenapa? Perkataan mata jahat dalam hal ini mengacu pada mata yang buta terhadap apa yang benar-benar indah dan cerah serta berharga, yaitu kemurahan hati. Mata yang jahat adalah mata duniawi. Mata yang jahat melihat uang dan hadiah materi sebagai sesuatu yang lebih diinginkan daripada tampilan indah dari kemurahan hati yang bebas yang lahir dari kecintaan kepada Tuhan. Kita melihat akan hal ini. Nanti kita lihat itu tentang wanita yang memecahkan 1 botol minyak wangi narwastu dan dikecam orang, bukan?
Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan mata yang jahat dalam bab 6 dari khotbah di bukit. Dan makna itu melahirkan ayat 22 dan 23 dari Matius 6. Kesesuaian yang sempurna antara perkataan tentang harta yang sejati. Dan perlunya memilih antara penguasaan diri dan mengutamakan Allah dan penguasaan diri terhadap uang. Manusia harus berkuasa atas uang dan bukan sebaliknya. Yesus telah mendemonstrasikan ini. Aku berikan seluruh dunia ini yang telah diberikan kepadaku, kata setan. Enyahlah engkau iblis, hanya kepada Tuhan saja engkau harus berbakti dan mengabdi dan sujud menyembah. Matanya tertuju kepada Bapa surgawi. Jadi alur pemikirannya akan seperti ini. Jangan menimbun harta di bumi, tetapi simpanlah hartamu di surga. Tunjukkan bahwa hati kita melekat kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan pastikan bahwa kita memiliki mata yang baik, bukan mata yang jahat. Artinya kita tidak boleh iri hati, cemburu terhadap keberhasilan orang lain. Tidak boleh iri hati karena orang lain diberkati. Kita tidak boleh memiliki hati seperti itu. Artinya pastikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melihat bahwa harta surgawi jauh lebih berharga daripada harta benda duniawi. Yang kita miliki hari ini tidak ikut serta pada waktu kita mati. Dengan telanjang kita datang, dengan telanjang kita kembali, kata Ayub. Ketika mata kita mampu melihat hal-hal yang kita lihat dengan cara ini, maka kita memiliki mata yang baik. Ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat dengan cara ini, maka sinar yang ada pun akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 23. Kalau kita melihat segala sesuatu, merasa iri terhadap segala sesuatu, merasa iri, cemburu terhadap keberhasilan orang lain, hati kita dipenuhi senantiasa dengan kejahatan. Kita tidak pernah dapat bertumbuh di dalam hal ini. Karena hati kita menjadi busuk banget ke dalam hal ini, dan kita tidak pernah akan berhasil di dalam kehidupan kita ini. Harus bebaskan diri kita dari pengaruh yang jahat seperti itu. Jangan sampai mata kita dibutakan oleh uang, sehingga hidup kita diperbudak oleh uang yang membuat kita terlena, sehingga kita meninggalkan Tuhan yang tak terbatas nilainya. Ada nggak contohnya dalam Alkitab? Ada banget. Contoh dalam Alkitab adalah Dimas yang meninggalkan Paulus, teman sepelayanannya. Karena ia, dikatakan Alkitab, telah mencintai dunia ini. Artinya Demas memilih dunia daripada Tuhan yang telah dilayaninya bersama-sama dengan Rasul Paulus sebelumnya. Tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Jadi, jika kita lebih tertarik secara emosional oleh hal-hal materi daripada hal rohani dalam Kristus, berdoalah agar Tuhan memberi kita mata yang baik dan membangunkan kita dari kebutaan mata yang jahat. Berdoa agar Tuhan melepaskan kita, membangkitkan kita, menyadarkan kita akan hati yang jahat, akan mata yang jahat ini. Matius 6 ayat 23 berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Perkataan mata jahat memberikan pengertian dalam konteks ini, pikiran jahat yang terdapat dalam pikiran, dalam alam pikiran seseorang yang dipancarkan keluar melalui pandangan matanya. Benar nggak bertemu dengan orang yang pandangan matanya kosong, ingin bunuh diri, melihat pandangan mata yang penuh kejahatan, memikirkan sesuatu, terlihat dari mata tersebut. Seringkali mata jahat ini muncul akibat melihat keberuntungan orang lain. Dan hal ini melahirkan kecemburuan dalam hati orang yang bersangkutan. Kok dia ada itu ya, aku nggak ada. Cemburu, iri hati, hatinya penuh dengan kejahatan. Maka dia melegalkan segala sesuatu demi untuk memuaskan kedagingannya, untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Segala cara dihalalkan. Ini kan kejahatan. Contoh, kecemburuan Kain terhadap adiknya Habil. Karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat 6-7 mengatakan, firman Tuhan kepada Kain. Perhatikan ini baik-baik, Kejadian 4 ayat 6-7. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan bertanya ini.
Apakah mukamu tidak akan berseri? Dia kasih jalan keluar. Solusinya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Solusi dalam bentuk pertanyaan, suruh pikir sendiri. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, hatimu tetap jahat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, dia beritahu, yaitu dosa itu sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas dosa, berkuasa atas ikhtiar dosa, berkuasa atas pikiran jahat dan hati jahat tersebut. Harus berkuasa atas pikiran jahat tersebut, atas hati jahat tersebut, atas dosa tersebut. Dan jangan mengizinkan itu terjadi. Kain melihat bahwa persembahan Habil adiknya diterima, sedangkan persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Hal ini membuat hati Kain panas dan mukanya muram. Pada saat itulah dosa mengintip Kain, karena Kain mengizinkan pikiran jahat masuk dalam hati dan pikirannya. Tuhan secara konkret memperingatkan Kain untuk menguasai dosa yang menggodanya dengan jalan untuk tidak memberi makan kepada kehendak dosa, tidak mengizinkan dosa bertumbuh, tidak mengizinkan pikiran jahat bertumbuh. Jangan pelihara pikiran jahat tersebut. Artinya tidak memelihara kehendak dosa dalam hati. Kain dapat belajar dari kesuksesan Habil adiknya dan memperbaiki cara untuk membawa persembahan kepada Tuhan agar dapat diterima. Kan sudah contohnya, Habil berhasil. Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak belajar daripada seseorang yang sudah sukses melakukan ini? Ini penting bagi kita sekalian untuk belajar. Belajarlah daripada orang yang sukses. Kita akan mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan ini. Jadi kita dapat bypass kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya kita bikin. Membunuh Habil adiknya bukanlah sebuah solusi. Karena sesungguhnya Kain belum melakukan apa yang benar. Dengan membunuh adiknya sekalipun telah diperingatkan secara jelas oleh Tuhan, Kain sesungguhnya telah membuat sebuah persoalan baru. Kain menumpukkan kesalahan baru di atas kesalahan lainnya yang belum diselesaikannya. Matius 6 ayat 23 digenapi oleh Kain. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kain merencanakan dosanya, yaitu merencanakan untuk membunuh Habil adiknya. Dosa dilahir dalam hati Kain dan dilaksanakan pada saat Kain mengajak Habilnya pergi ke padang. Terlihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-8. Mata jahat disebut mata iri. Tadi kita pelajari, mata jahat adalah mata iri. Karena melihat dengan perasaan iri hati akan keberuntungan orang lain. Menurut tahyul, ini saya bicara menurut tahyul, apalagi pada zaman dulu seperti itu, orang yang marah dapat menularkan kutukan, disadari atau tidak, hanya dengan melihat seseorang atau sesuatu dengan iri. Mata jahat dikatakan membawa penyakit pada apapun, mulai dari ternak hingga pohon-pohon, hingga pohon buah-buahan, hingga manusia. Ini tahyul. Upaya tahyul untuk menangkal mata jahat dengan mempergunakan manik-manik, mantra-mantra. Namun hal ini tidak berlaku, saya ulang. Hal ini tidak berlaku bagi orang Kristen. Tidak ada satu mantra pun mempan terhadap kita. Beberapa terjemahan dari Markus 7 ayat 22 memasukkan mata jahat, an evil eye, sebagai salah satu dosa yang dimulai dari hati. Dari King James Version, New King James Version, dan sebagainya. Bahasa Yunaninya adalah ophthalmos poneros. Ophthalmologi kalau di dalam bahasa kedokterannya, mata. Harfiah, artinya secara harfiah, secara literally, artinya mata jahat. Namun mata jahat dalam ayat ini bukan referensi untuk sesuatu yang bersifat tahyul. Bukan. Saya sengaja menampilkan tahyul ini agar kita tidak berpikir, ini tahyulnya. Bukan. Ini berasal daripada hati yang jahat. Apa yang Yesus katakan adalah seseorang yang ingin melibatkan dirinya dalam kejahatan. Dalam bahasa modern hari-hari ini mencari masalah. Looking for trouble. Kita katakan di sini dalam bahasa Inggrisnya. Looking for trouble. Nggak ngapa-ngapain, cocokin hidung di sana. You're looking for trouble. Cari gara-gara, nggak ada urusan. Coba campur di dalam hal ini.
Sebagian besar terjemahan hari ini menerjemahkan frasa tersebut sebagai iri hati. Nah, mari kita lihat pola pandang antara lalat dan lebah. Kita sudah belajar tadi tentang iri hati, mata jahat, mata baik. Kita lihat pola pandang antara lalat dan lebah. Lalat dan lebah. Mata lalat misalnya hanya terarah pada sampah. Sedangkan lebah matanya terarah pada kembang, pada bunga. Jika kita bergaul dengan orang yang memiliki visi lalat, maka fokus kita hanya pada sampah dan hidup kita menjadi tidak produktif karena pikiran kita hanya terarah kepada sampah, kepada junk, kepada sesuatu yang tidak produktif, kepada sesuatu yang tidak berguna, bagaimana mencelakakan orang lain, bagaimana iri kepada orang lain, bagaimana memusuhi orang lain, bagaimana menaruh ganjalan-ganjalan ke berpikir agar orang lain tidak usah sukses dalam kehidupan mereka. Ini pikiran lalat semuanya. Karena lalat hinggap dari satu tempat ke tempat lain membawa bibit penyakit. Bayangin jika lalat hijau tersebut hinggap pada makananmu, pada nasimu, dan kau makan, engkau akan tertular penyakit, cacingan, dan sebagainya di dalam hal ini. Sedangkan lebah matanya pada kembang. Jika kita bergaul dengan orang yang memiliki visi lebah, maka mata kita akan senantiasa terarah pada bunga, pada kembang, sangat produktif. Dia membawa sari dari satu kembang ke kembang lainnya, pembuahan terjadi, dan kita akan menjadi sangat produktif juga dan kreatif dalam menghasilkan bermacam-macam jenis madu di dalam hal ini. Dengan siapa kita bergaul menentukan visi kita ini banget. Kalau orang yang sifatnya kendur tidak ingin maju, dia selalu menghambat Anda untuk melihat kemajuan. Jangan. Bergaul dengan orang melihat sesuatu yang baik ke depannya sehingga dia akan memberikan encouragement upon encouragement kepada Anda untuk melihat masa depan yang cemerlang, maju, kerja, capai sesuatu yang lain lagi. Ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan hari-hari ini. Adanya seseorang yang mendorong kita maju ke atas, bukan menarik kita ke bawah. Mazmur 26. Sebentar. Fokus mata kita akan menentukan perjalanan hidup kita dan di mana hidup kita tersebut akan berakhir. Apakah mata kita dapat melihat nilai-nilai surgawi? Jika teman-teman sepergaulan kita memiliki karakter yang baik, maka mata kita pun akan tertuju pada nilai-nilai yang kita temukan dalam pergaulan keseharian kita. Karena Alkitab pun dalam 1 Korintus 15 ayat 33 memperingatkan kita bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apakah kita sudah bergaul dengan orang yang memiliki visi lalat, bergaul dengan sampah, bergaul dengan sesuatu yang jelek? Kebiasaan yang baik kita ini akan terpengaruh dan kita pun akan berpikir seperti mereka berpikir. Karena itu kita harus upgrade diri kita setiap hari. Kita harus upgrade diri kita dalam pemikiran kita sehingga kita berpikiran maju bukan mundur. Hari ini, saat ini, detik ini, kita harus upgrade pikiran kita sehingga kita berpikir maju bukan berpikir mundur di dalam hal ini. Rintangan itu normal. Jangan sampai kalah karena rintangan, tapi bagaimana cara kita maju mengalahkan rintangan? Yesus bukannya hadir tanpa rintangan. Banyak rintangan yang dihadapinya orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, sampai salib, namun dia setia karena dia tahu di balik semua itu ada sebuah kemenangan yang menjamin yang menunggu dia. Nah, Mazmur 26 ayat 3 mengatakan, sebab Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju pada apa? Pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Memori yang indah ini membekas dalam ingatan pemazmur, yaitu Raja Daud. Belas kasihan yang diterimanya dalam masa yang paling suram dalam hidupnya pada saat dia berada di lembah kegelaman, menimbulkan pengharapan yang tidak berkesudahan, sehingga mata Daud senantiasa tertuju pada Tuhan, dan dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi jika hari-hari ini kita menghadapi masalah, ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Yesaya 41 ayat 10 pun menjamin kita. Ia memegang kita dengan tangan kanannya, ia membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita memegang tangan Tuhan, kita mungkin melepaskan. Tapi jika Tuhan yang memegang tangan kita, Tuhan tidak pernah akan melepaskan kita. Karena kontrolnya pada Dia. Raja Daud mampu melihat akan kasih setia Tuhan
sekalipun ia berjalan dalam lembah kekelaman. Sesuatu yang mungkin diabaikan, sesuatu yang mungkin terlewatkan oleh orang lain saat mereka berada dalam masa yang paling suram. Ya kamu nggak tahu sih, aku sedang mengalami apa pada saat ini. Tahu? Engkau baru bercerita, tetapi bukan berarti engkau boleh melewatkan kasih karunia Tuhan yang begitu setianya kepada kita. Percaya kepada Dia. Ini pun akan berlalu. This too shall pass. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Masalah pun, problem pun akan berlalu. Pengalaman indah bersama Tuhan ini tidak akan dapat dihapuskan begitu saja. Karena pengalaman ini memiliki nilai-nilai surgawi yang pasti akan membekas dalam jiwa orang yang mengalaminya. Tapi tidak jarang juga orang melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, meaning just take it for granted. Tuhan berkati aku, lepaskan aku, maka aku, isi titik-titiknya. Selesai dia keluar daripada permasalahan tersebut, janjinya kepada Tuhan dilupakan. Tertiup dengan angin demikian saja. Sampai dia menghadapi masalah lain lagi, mencoba memanipulasikan Tuhan lagi. Dia harus menjalankan hari-hari masa testingnya, harus dia luluskan, baru dia bisa naik tingkat. Kebaikan Tuhan kepada kita harus ada di depan mata kita sebagai motif yang menggerakkan perilaku kita. Dulu Tuhan menolong kita, hari ini pun Tuhan menolong kita. Kalau mata kita terfokus kepada kebaikan Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, selama kita tidak berhenti pada lembah kekelaman, itu pun akan berlalu. Kita tidak berada di bawah belenggu hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah kasih karunia yang manis, yang jauh lebih perkasa, meskipun jauh lebih lembut. Hukum Taurat itu adalah sekedar petunjuk, tapi kasih karunia ini membawa kita kepada tujuan akhirnya. Hukum Taurat menunjukkan keselamatan, jalan lurus, maut, belok kiri, terserah kita mau jalan yang mana. Kasih karunia menunjukkan ini. Nah, kalau kita ikut kasih karunia ini, mata kita tertuju kepada kasih karunia ini, kita akan sampai ke tempatnya. Mata manusia berdosa tertuju pada segala hal yang tidak memiliki nilai-nilai kekekalan surgawi. Ya, karena matanya tertuju pada dosa. Namun mata Tuhan yang penuh dengan belas kasihan melihat keselamatan jiwa mereka dalam Yesus Kristus Putra Tunggal Allah Bapa. Karena Allah Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Dan berdasarkan hal inilah, karena mata Tuhan tertuju kepada orang berdosa dan tidak menginginkan mereka mati dalam kekekalan lautan api neraka, maka dia mengutus anak tunggalnya. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Yohanes 3:16. Karena itulah kita harus berjalan dalam ketaatan kepadanya. Karena kita tahu matanya tertuju kepada kita yang takut akan Dia, seperti yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Apakah mata kita tertuju akan kasih setianya? Atau mata kita tertuju kepada masalah dan diam di dalam masalah tersebut, ibaratnya diam terus di dalam lembah kekelaman, atau kita berjalan bergerak karena kita melihat kasih setia sehingga kita sampai ke tempat tujuan. Jika kita melihat pada masalah, kita diam di dalam lembah kekelaman tersebut. Mazmur 26 ayat 3 mengatakan, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Dan Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Dengan demikian, pemazmur ini ingin berkata bahwa ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kita perlu membaca Alkitab dan memiliki firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati kita. Pada saatnya, firman itu akan muncul kembali dalam pikiran kita. Inilah pengalaman kasih ilahi yang dialami oleh pemazmur. Dan setiap orang percaya harus mengalami kasih ilahi ini. Sehingga mata kita senantiasa tertuju pada kasih setianya. Karena kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Pengalaman seperti ini dapat diperoleh jika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Nya. Artinya, kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar firman saja. Sehingga suatu saat kita pun dapat berkata, aku telah berjalan
dalam kebenaran firman-Mu. Yesaya 45 ayat 22. Dalam versi New King James Version dikatakan, "Look to me and be safe." Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai, "Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan." Beri dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Mari kita pandang salib Yesus dan mengerti apa yang terjadi di atas kayu salib tersebut, sehingga kita pun dapat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang mari kita melangkah lebih dalam lagi dengan melihat bagaimana Tuhan membukakan mata rohani seseorang seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 16 dan 17. Jawabnya, "Jangan takut, sebab sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ini kata Elisa nih. Tapi bujangnya tidak mengerti maksudnya karena tidak melihat. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wah, Elisa dikelilingi oleh para malaikat dengan kereta berkuda api ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 16 dan 17 ini berbicara tentang penglihatan dalam alam roh. Tuhan mengabulkan doa Elisa dan membuka mata rohani bujang itu. Yang dibuka Tuhan adalah mata rohani bujang itu sehingga ia mampu melihat apa yang tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Dengan mata ini tidak terlihat, tapi dengan mata rohani terlihat. Efesus 1 ayat 18 juga mengatakan hal yang sama. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pada saat mata hati kita terbuka, bukan saja kita dapat melihat apa yang tersembunyi di alam roh, tapi kemampuan kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan sehingga kita mengerti firman Tuhan dan kita dapat meresponinya. Namun demikian, 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, 3 dan 4 mengingatkan kita sekalian, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia, yaitu Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Wow, mengerikan sekali. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, Yeskiel pasal 12 ayat yang kedua menggambarkan tentang kebutaan mata rohani ini. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Dalam hal ini, Yehuda menolak untuk percaya bahwa Allah akan membinasakan Yerusalem dan menyisihkan raja dari keturunan Daud. Tidak ikut binasa dari keturunan Daud ini. Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka merasa, karena mereka adalah umat pilihan Allah, mereka merasa Tuhan akan tetap melindungi mereka kendati pun mereka hidup dalam gelimangan dosa. Karena itulah Tuhan menugaskan Yeskiel untuk menjadi tanda bagi bangsa itu, seperti yang tertulis dalam Yeskiel 12 ayat 6, serta melukiskan dengan tindakan simbolik apa yang akan dialami bangsa itu sebagai akibat dari pemberontakan mereka. Di sini Yeskiel memberi 2 pertunjukan dramatis lagi mengenai hukuman Allah yang akan datang atas bangsa Yehuda. Jadi kita tidak pernah boleh memikirkan karena kita menjadi umat Kristen, maka kita boleh hidup tetap di dalam dosa. Di dalam hal ini yang dikatakan, kami kan umat pilihan Allah, jadi kita boleh melakukan apapun juga. Tidak seperti itu. Yeskiel 12 ayat 3-7 menggambarkan bahwa
Yeskel harus memainkan peranan tentang seorang tawanan yang dibawa ke tempat lain sambil meninggalkan segala sesuatu terkecuali yang sangat diperlukan untuk perjalanan. Tindakan ini menggambarkan bahwa akan ada gelombang orang buangan berikutnya dari Yerusalem yang akan diangkut ke Babel. Hal ini juga mencegah para tawanan untuk menaruh harapan yang tidak realistis bahwa mereka sebentar lagi akan kembali Yerusalem. Daniel mengerti akan hal ini. Daniel adalah grup pertama yang dibawa ke Babel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan selanjutnya dalam Yeskiel 12 ayat 17 sampai 20 Tuhan mengatakan secara terperinci apa yang akan terjadi dengan Yerusalem dan penduduknya. Silakan pelajari sendiri nanti. Saya memberikan summary-nya seperti ini. Sekarang kita dapat mengerti bahwa dengan mata jasmani kita dapat melihat segala sesuatu jika tempat di mana kita berada diterangi, baik oleh sinar matahari, bulan, maupun lampu. Di tengah kegelapan malam pun, jika sinar bulan cukup memadai, kita dapat melihat pohon yang berada di depan kita, sehingga kita dapat menghindari benturan terhadap pohon yang berada di depan kita. Hal yang sama berlaku bagi mata rohani kita. Pada saat mata rohani kita diterangi Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu melihat dan mengerti hal-hal yang bersifat rohani, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Namun jika mata rohani kita tetap tertutup karena kita memiliki hati yang bebal, yang penuh dengan pemberontakan terhadap Tuhan dan firman-Nya, serta pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini, maka kita tidak akan mampu melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 yang kita kutip bersama-sama tadi. Artinya kita tetap hidup dalam kegelapan. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk mengambil langkah, memfokuskan mata kita kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya, karena pada saatnya Tuhan pun akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah ditaburkan. Biarlah firman-Mu itu, benih firman-Mu ini boleh jatuh di tanah yang subur sehingga boleh menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda sesuai firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar mata kami senantiasa tertuju kepadamu dan firman-Mu. Bukakan mata hati kami, sehingga kami melihat rencana-Mu di dalam kehidupan kami, dan itu dipenuhi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan buka hati kita. Biarlah Tuhan Bapa Surga yang Maha Baik itu menyinari wajah-Nya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi menuntun kita di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Membaringkan kita di padang rumput hijau, bahkan membawa kita ke area yang tenang. Menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Bila Engkau menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau saat Engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja Engkau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Dan biarlah kita buka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa, mengucapkan syukur, dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Sampai saatnya, mari kita jalankan protokol kesehatan. Bye.